Ayo guys, semua pada korupsi. Ayo korupsi. Rugi negara. Itulah yang terjadi di negara Konoha ini, ya kan? Udah korupsi 300 T, dendanya 6 tahunan. Pas buat pada mau korupsi mah, ya nggak? Makanya jangan pada miskin, ya kan? Coba lu pikir ya, yang ngambil ayam bisa 4 tahun. Ambil ayam buat makan. Lah yang korupsi buat apa? Buat beli tas baru, tas istri, rumah. Nah, Royce. Cuman 6 tahun. 300 T 6 tahun. Gimana nih Bapak Prabowo? Statementnya. Ya miskin memaling ayam, maling makanan, maling jemuran, maling apalah. Dendanya lama-lama. Udah gitu pejabatnya pada diem-diem aja. Giliran yang miskin pada turun tangan semua. Maling 271 triliun. Maling atau koruptor sih? Maling aja ya, bahasanya maling aja ya. Sama-sama maling kok. Terlalu sopan kalau bilang koruptor ya. Maling aja ya. Biar samaan bahasanya kayak di kampung ya. Maling ayam kayak gini aja. Ini maling ayam ya. Kita kurang sopan apa? Maling ayam yang induknya ke bawah sama yang anak-anaknya. Itu kurang sopan apa coba? Itu kalau ketahuan bisa digebukin sama satu kampung bro. Curi ayam ya. Taruhannya nyawa loh, nyawa. Lah ini 271 triliun maling cok. 6,5 tahun nyawa masih ada. Di kampung hanya maling ayam nyawa bisa hilang. Gila sih ini. Kok bisa ya seorang koruptor yang sudah korupsi merugikan negara, Harvey Moise, merugikan sebanyak 300 triliun dalam kasus timah, cuman divonis 6,5 tahun oleh majelis hakim. Padahal nih ya, jaksa penuntut umum itu menuntut 12 tahun penjara loh untuk Harvey Moise. Tapi kenapa ya majelis hakim itu cuma memvonis 6,5 tahun, justru lebih ringan gitu dari tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kenapa ya bisa begitu ya? Tanda tanya besar sih gue ini. Ya bukan gue aja, banyak masyarakat di luar sana juga bingung gitu atas keputusan majelis hakim ini. Apalagi alasannya karena si Harvey Moise ini sopan pada saat persidangan. Dan juga katanya dia ini sebagai tanggungan keluarganya. Coba yang korupsi ini masyarakat kecil atau pejabat-pejabat kecil, apakah bakal diperlakukan seperti ini? Hanya karena tidak pernah ada kasus hukum, terus sopan dalam pengadilan, hukumannya itu bisa lebih ringan loh. Gila. Padahal yang dirugikan itu sudah triliun loh, bukan miliaran lagi. 300 triliun. Uang negara kita tuh dirugikan. Wah, ini sih gila ya namanya ya. Gak usah jauh-jauh nih ya. Ada contoh ya, dimana di negara Cina seorang koruptor telah merugikan negaranya sebesar 6,8 triliun, dieksekusi mati. Jadi pesan-pesan ya buat kalian para pejabat-pejabat yang masih aktif di sana, kalau bisa kalian tuh korupsi sebanyak-banyak mungkin. Karena apa? Nanti pada saat di persidangan pun juga kalian harus sopan, berperilaku baik. Itu akan menjadi nilai plus buat majelis hakim mengambil keputusan. Ujung-ujungnya vonisnya pun juga bakal ringan. Jadi kita bisa belajar dari kasusnya Harvey Moise ini. Bayangin loh, 300 triliun. Cuman divonis 6,5 tahun dan dendanya cuma 1 miliar. Enak kan? Hukumannya juga ringan. Jadi buat kalian ya kawan-kawan, menurut kalian gimana nih? Siapa yang harus disalahkan? Majelis hakim yang salah? Undang-undang dan peraturan kita yang salah? Jadi coba kasih pendapat dan komentar kalian di kolom komentar ya. Siapa yang harus disalahkan? Guys, kalian tahu kasus korupsi yang merugikan negara sampai 300 triliun? Itu vonisnya udah keluar dan vonisnya itu 6,5 tahun. Coba kalian bayangin, 300 triliun di penjara 6,5 tahun. Berarti kalau gue korupsi 3M aja, itu gue cuma di penjara 6,5 menit berarti. Apa kita korupsi 3M aja?
Halo, Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia di negeri ini. Saya di sini sebagai rakyat, sebagai masyarakat, hanya ingin menyampaikan unek-unek saya kepada Bapak untuk bisa lebih bijaksana dalam menangani kasus-kasus koruptor ini ya Pak ya, dan bisa lebih tegas. Dan saya ingin Bapak membuktikan ucapan Bapak pada saat Bapak berpidato, saat Bapak itu menjadi calon presiden itu ya Pak ya. Dan di sini saya ingin Bapak membuktikan ucapan Bapak agar bersikap tegas kepada para pelaku korupsi ya di negeri ini. Jangan beri ampun apapun itu. Kalau perlu hukuman mati ya Pak ya. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan negara. Korupsi itu sangat merugikan negara Pak, dan rakyat tentunya. Karena uang segitu banyak yang telah diambil oleh Harvey Muiz dan para koruptor lainnya. Itu sangat merugikan negara sekali Pak ya. Dan memiskinkan negara ini, memiskinkan rakyat terutama. Bayangin ya Pak ya, uang sebanyak itu apabila digunain untuk ngebantu para masyarakat Indonesia ini yang dalam kesusahan, itu sangat berarti banget loh Pak. Nah, masalahnya di sini kenapa para koruptor ini, si Harvey Muiz ini hanya diberi hukuman 6,5 tahun. Dia itu kenapa bisa itu Pak ya? Jadi saya berharap Bapak itu bisa bersikap tegas kepada para pelaku koruptor ini Pak. Terutama juga ini para hakim-hakim yang nakal ini Pak ya. Tolong Bapak pertegas. Mau itu hakimnya yang dibayar, yang disogok kepada oleh koruptor-koruptor ini, tolong Bapak sidak, tolong Bapak usut. Jangan pernah dibiarkan ya Pak ya, para koruptor ini terus merajalela hanya karena diberikan hukuman ringan. Jadi seperti ini ya Pak ya, Pak Prabowo ya. Kalau kita memberi hukuman ringan kepada koruptor itu tidak akan pernah hilang Pak. Akan ada terus menjamur ya Pak ya. Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak harus bisa lebih tegas ya untuk membasmi para koruptor ini Pak. Jangan pernah diberi ampun, jangan pernah ada rasa kasihan. Apalagi cuman sekedar Bapak kenal atau Bapak teman, namanya koruptor merugikan negara, hukum seberat-beratnya Pak. Ya, saya ingin Bapak buktikan ucapan Bapak. Ya, Bapak tegas dalam ucapan Bapak, tapi saya juga minta Bapak lebih tegas dengan sikap Bapak sebagai presiden. Ya Pak, sebagai pemimpin. Ya Pak ya. Jadi tolong Bapak usut ya Pak ya. Ini yang memberi keringanan hukuman kepada Harvey Muiz atau kepada para koruptor lain itu, tolong Pak diusut, ditinjau kembali. Ada apa? Kenapa seorang Harvey Muiz yang telah merugikan negara ratusan triliun hanya diberi hukuman 6,5 tahun. Sementara orang yang mencuri seperti rakyat-rakyat kecil sampai 10 tahun hukumannya, dan ini sangat tidak adil Pak. Seperti itu ya Pak ya. Jadi tolong Bapak usut siapa hakim yang telah menerima sogokan dari para koruptor ini, yang telah berani ya Pak ya, berani memberi kebebasan bahkan dan memberi apa ya, keluasan, berani memberi hukuman yang ringan kepada para koruptor yang seharusnya dihukum mati atau digantung gitu ya Pak ya. Seharusnya seperti itu, atau minimal seumur hidup di penjara tanpa bebas bersyarat atau apapun itu, tanpa migrasi. Seperti itu ya Pak Prabowo. Jadi tidak ada rasa kasihan. Jangan ada rasa kasihan kepada para koruptor, karena koruptor itu adalah hama, the real hama ya, bukan Jawa hama tapi koruptor hama. Ya Pak Prabowo ya, saya yakin Anda pasti bisa. Ya Pak ya, jangan sampai nanti seluruh rakyat Indonesia ini menyalahkan Bapak. Bapak baru 2 bulan menjabat. Jadi saya mohon kepada Bapak Prabowo Subianto agar Bapak bisa membuktikan ucapan Bapak sebagai presiden, selaku presiden Republik Indonesia ini yang memegang kendali atas hukum di negeri ini. Tolong Bapak usut, tolong para hakim-hakim itu Pak, yang telah memberi keringanan hukuman kepada para koruptor yang seharusnya seumur hidup di penjara atau hukuman mati. Ya, jadi tidak ada lagi di masyarakat itu yang beredar rasa ketidakadilan, masalah hukuman seperti itu. Bagaimana ini Pak? Hukum itu seolah-olah
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kan bukankah dari dulu seperti itu, Pak? Nah, jadi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak buktikan omongan Bapak ya, Pak ya. Buktikan omongan Bapak. Sikat habis koruptor, jangan pandang bulu siapapun itu, walaupun teman. Ya, Pak ya, tolong Bapak sidak itu. Bapak sidak kembali ini HP Muiz dan lain-lainnya, siapapun itu, baik itu Hasto atau siapapun, sikap tegas, Pak. Jangan pernah takut. Jangan takut diancam, Pak. Rakyat bersama Bapak kalau Bapak bisa tegas, ya Pak ya. Bapak Prabowo Subianto, kami sebagai rakyat kecil, ya Pak, hanya bisa memberi opini dan saran kami, ya Pak. Semoga bisa didengar, ya Pak ya. Jangan sampai ada lagi tuh muncul-muncul koruptor-koruptor terbaru yang hanya karena kasus para korupsi ini hanya diberi hukuman ringan, ya Pak ya. Jadi mereka makin tumbuh merajalela, menjamur. Karena saking berani karena hukumannya ringan, Pak. Bahkan ada sampai yang dibebaskan. Itu ya Pak Prabowo ya. Saya yakin Anda bisa, Pak. Rakyat bersama Bapak kalau Bapak bisa tegas ya Pak Prabowo. Saya yakin Bapak bisa. Jangan pernah takut, Pak. Ucapan Bapak buktikan kalau Bapak akan mengejar para koruptor itu sampai ke lubang biawak sekalipun. Sampai ke Antartika di sana ya Pak ya. Buktikan omongannya Bapak ya. Jangan ada ampun untuk para koruptor. Ambil uangnya, tetap penjarakan dia. Jangan ada keringanan penjara atau hukuman. Tidak ada, Pak. Kalau perlu hukuman gantung sekali, Pak ya. Seperti contoh tuh di negara-negara lain, Pak. Bapak harus bersikap tegas kepada para koruptor. Kalau negara ingin baju ya, Pak ya. Negaranya masyarakatnya bisa sejahtera, rakyatnya bisa sejahtera. Hilangkan para koruptor di negeri ini, siapapun itu, termasuk teman-teman orang-orang terdekat Bapak. Kalau mereka itu salah, Pak ya, hukum mereka, hukum gantung mereka. Kasih tegas, Pak. Rakyat bersama Bapak. Ingat itu, Pak. Kalau Bapak bisa membuktikan ucapan Bapak. Oke, Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.